Kehilangan itu dalam bentuk apapun itu kan pasti mengguncang siapapun. Dan kalau kita melihat sosok Wina Natalia yang terlihat begitu tegar, dia akhirnya membuka juga bercerita mengenai 12 tahun pernikahannya dengan Anji yang harus berakhir itu sungguh mengguncang dirinya sehingga dia pun harus mendapatkan bantuan profesional. Iya, Dan menurut kami ini merupakan suatu hal yang sangat bijak ya. Saat kita betul. merasa benar-benar overwhelmed dengan sesuatu, itu adalah momen untuk kita berbicara dengan orang yang tepat. Dan juga Wina akan bercerita tentang satu hal yang luar biasa yang harus dihadapinya terkait dengan anaknya. Seperti apa dalam tayangan berikut ini. Mari kita saksikan. Dari bekerja menjadi ibu rumah tangga, dari manutkan cinta dalam janji suci, hingga 2 kali karam pernikahannya, Wina Natalia diombang-ambing rasa tidak berdaya. Kisah mantan istri penyanyi Anji ini diuji berkali-kali, membuatnya dihantui gejolak batin tidak berkesudahan. Salah satu yang paling membuatnya terpuruk adalah ketika mengingat usia sekarang yang sebentar lagi akan berkepala 5, lalu terkenang bagaimana 2 kali pernikahan karam di tengah jalan. Dalam pernikahan terakhir bersama Anji, yang harus disudahi setelah 12 tahun mengarungi cerita bersama, diakui sempat membuat Wina berkubang dengan depresi, bolak-balik ke psikiater, dan mengkonsumsi sejumlah obat-obatan untuk memulihkan kondisi. Jadi saya tuh single mom, udah 2 kali gagal dalam pernikahan. Umur saya juga sudah cukup mateng ya, udah 48 tahun. Dan pernikahan saya yang terakhir tuh baru sekitar setahun lah saya bercerai. Tapi itu kayaknya cukup banyak kasih pelajaran hidup saya. Jadi pada saat saya proses perceraian setahun yang lalu itu sebenarnya prosesnya udah lama sekali Pak Ustadz. Bahkan saya sempat drop, saya sempat ke psikiater, saya sempat minum obat berbulan-bulan untuk membuat diri saya lebih tenang. Karena kan cukup bergejolak sekali dengan segala permasalahan yang ada. Ujian bukan hanya tentang tambatan hati yang kini kembali membawanya berdiri di atas kaki sendiri. Ujian tak kalah berat dan menyisakan dada hadir dari sang buah hati tercinta. Sempat berada di ambang putus asa, kondisi medis membawa Wina Natalia harus memilih antara nyawa sendiri atau menyelamatkan sang buah hati. Tapi Wina memilih sang anak darah daging tercinta. Ujian yang lebih menyayat batin seorang ibu hadir ketika anak kedua Wina dari pernikahan kedua terlahir dengan kondisi autis. Dan tidak ada yang lebih membuat hancur hatinya saat melihat sang anak dipandang sebelah mata atau dicap aneh oleh lingkungan sosial. Bahkan pada saat saya menderita miom, jadi pada hamil besar itu saya sampai nggak bisa bangun. Saya harus sempat memilih mau mempertahankan anak saya atau saya mempertahankan nyawa saya atau mempertahankan anak saya. Tapi pada saat itu saya memilih mempertahankan anak saya sih. Anak kedua saya dari pernikahan yang kedua ternyata anak dengan autis, jadi anak berkebutuhan khusus. Sekarang umurnya udah 10 tahun Pak Ustadz, jadi saya sudah 7 tahun merawat dia sebagai anak dengan autis. Itu juga lumayan ujian ya, karena kan di Indonesia ini kalau punya anak berkebutuhan khusus tuh masih suka dipandang sebelah mata. Orang tuanya, anak saya juga kadang-kadang, kok anaknya aneh, kan emang kadang-kadang anak berkebutuhan khusus tuh kalau menurut orang lain suka aneh. Ibu mana yang tak terluka ketika anak yang dilahirkan dengan bertaruh nyawa, dibesarkan dengan sepenuh cinta, kemudian dipandang aneh karena kondisi kesehatannya. Bagi Wina, bukan itu saja kecamuk rasa yang membuatnya gundah gulana. Satu hal yang hingga sekarang terus menghantui pikirannya adalah saat membayangkan bagaimana sang anak kelak saat ia tak lagi ada di dunia. Inilah perjuangan Wina Natalia agar setidaknya sang anak kelak bisa hidup dan mengurus diri sendiri. Yang paling aku takutin adalah kalau nanti dia sampai dewasa tidak bisa mandiri. Makanya dari sekarang sih aku selalu berusaha bikin gimana caranya seenggak-enggaknya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Itu diajarin mandiri walaupun susah sekali, tapi kita ajarin pelan-pelan. Sebenarnya yang paling parah waktu pertama kali aku tahu pas dia umur 3 tahun itu drop banget sih. Bahkan kita baru publish ke orang itu setelah kita ambil waktu setahun untuk berusaha memahami kejadian yang ada gitu, anak kita ternyata autis. Sekarang sih udah mulai lebih ikhlas, lebih nerima, lebih bahkan mungkin aku jadi bersyukur sekali gitu punya dia, karena jadi banyak pelajaran hidup, jadi lebih sabar, jadi lebih ikhlas. Sebagai istri dan ibu, Wina diuji sedemikian rupa. Dan sebagai pribadi, di mana kini ia kembali sendiri, ada pula penyesalan tak bertepi. 12 tahun mengarungi rumah tangga bersama Anji. Selama itu pula Wina Natalia abdikan diri sebagai ibu rumah tangga, fokus mengurus suami dan anak-anak tercinta.
Wina yang dulu punya pendapatan sendiri bergantung di waktu begitu panjang pada Anji. Sekarang, saat tidak ada lagi ikatan suami istri, Wina makin merasa tidak berdaya untuk kembali berjuang mencari rezeki sendiri. Makin nggak berdaya lagi kan dari yang sebelumnya bisa berpenghasilan sendiri, terus selama 12 tahun nggak berpenghasilan. Jadi pokoknya intinya saya ngerasa benar-benar nggak berguna. Mulai menyibukkan diri beraktivitas atau olahraga, tetap aja kadang-kadang ada masa-masa saya tuh ngerasa kayaknya saya wanita yang nggak berguna banget gitu, useless banget, udah tua gitu, janda 2 kali, terus anak saya juga kayaknya ada problem. Nah, kalau sekarang iya nyesel, pada saat itu sih enggak ya, karena kan aku emang mau mencurahkan hidupku buat suami dan anak-anak. Jadi pada saat aku punya bisnis, aku bekerja, mandiri secara finansial, disuruh jadi ibu rumah tangga, jadi istri, ya aku senang-senang aja. Nyeselnya sekarang setelah cerai, aduh aku ngebuang waktu 12 tahun nih nggak ngapa-ngapain.